Aku pun tak sudi melihat dia lagi. Walau dalam mimpi pun dia harus pergi. Cinta yang dulu ku jaga sepenuh hati, kini tinggal luka yang ku simpan sendiri. 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 Pagi itu, cahaya matahari menembus tipis tirai apartemen sederhana milik Nadia Prameswari di sudut kota Bandung. Udara masih sejuk dan suara kendaraan belum terlalu ramai terdengar dari jalan utama. Nadia sudah terbangun sejak subuh, seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun. Ia duduk di meja makan kecil dekat jendela, ditemani secangkir teh hangat tanpa gula dan laptop yang masih terbuka sejak semalam. Di layar laptop itu, laporan keuangan Grand Maheswari Hotel terpampang rapi. Angka-angka pemasukan, renovasi ballroom baru, hingga rencana kerjasama dengan investor asing sudah ia pelajari sejak dini hari. Sebagai pemilik utama Hotel Bintang 5 yang menjadi salah satu ikon kota Bandung, Nadia terbiasa memulai hari dengan tenang dan teratur. Namun, tak banyak orang yang tahu tentang semua itu. Bagi tetangga sekitar, Nadia hanyalah perempuan sederhana yang tinggal sendiri, berpakaian biasa, dan jarang memamerkan apapun. Ia lebih sering terlihat mengenakan kemeja polos, celana kain sederhana, dan sandal datar dibandingkan tas mahal atau perhiasan mencolok. Bahkan beberapa orang mengira ia hanya pegawai kantoran biasa. Nadia memang sengaja membiarkan orang berpikir demikian. Baginya, hidup tenang jauh lebih berharga daripada pujian kosong. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Bu Ratna. Seketika senyum kecil muncul di wajahnya. Bu Ratna adalah dosen pembimbing semasa kuliah dulu. Sosok yang selalu Nadia hormati, bahkan mungkin satu-satunya orang di kampus yang benar-benar percaya pada dirinya saat orang lain meremehkan kemampuannya. Nadia membuka pesan itu perlahan. Nadia, minggu depan ada reuni alumni angkatan kita. Ibu harap kamu datang. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Jangan menolak ya, ibu ingin semua anak-anak ibu hadir. Nadia terdiam, matanya menatap layar sedikit lebih lama. Reuni alumni. Dua kata yang langsung menarik kembali banyak kenangan lama yang selama ini sengaja ia simpan rapat-rapat. Kenangan tentang masa kuliah. Tentang perjuangan bertahan hidup sambil kuliah dengan beasiswa. Tentang tatapan sinis teman-teman yang berasal dari keluarga berada. Tentang bisikan meremehkan karena ia datang ke kampus dengan motor tua dan baju sederhana. Dan tentu saja, tentang Rika Amanda. Nama itu muncul begitu saja di kepalanya. Rika adalah salah satu mahasiswa paling populer saat itu. Cantik, percaya diri, berasal dari keluarga kaya, dan selalu menjadi pusat perhatian. Namun di balik semua itu, Rika memiliki kebiasaan yang paling Nadia benci, merendahkan orang lain untuk meninggikan dirinya sendiri. Nadia masih ingat jelas bagaimana Rika sering menyindirnya di depan teman-teman lain. Anak beasiswa biasanya memang rajin ya, takut uang kuliahnya dicabut. Atau, kalau aku jadi kamu, aku malu datang ke acara kampus pakai sepatu itu. Semua kalimat itu terdengar seperti candaan bagi orang lain, tapi tidak bagi Nadia. Ia pernah pulang sambil menangis diam-diam karena penghinaan yang dianggap sepele oleh banyak orang. Namun justru dari rasa sakit itulah, Nadia belajar menjadi kuat. Ia bekerja lebih keras, belajar lebih giat, membangun bisnis kecil setelah lulus. Hingga perlahan, kehidupannya berubah jauh melampaui ekspektasi siapapun. Termasuk orang-orang yang dulu meremehkannya. Ponselnya kembali bergetar. Pesan kedua dari Bu Ratna masuk. Ibu serius ya, jangan menghilang lagi seperti dulu. Ibu kangen. Nadia tersenyum tipis. Ia tak pernah bisa menolak Bu Ratna. Perempuan itu bukan hanya dosen baginya, tetapi juga sosok ibu kedua. Saat Nadia hampir menyerah karena tekanan ekonomi dan hinaan sosial, Bu Ratna lah yang diam-diam mengurus beasiswa tambahan dan memberi semangat agar ia tetap bertahan. Kalau bukan karena beliau, mungkin Nadia tidak akan sampai sejauh ini. Ia menarik napas panjang. Mungkin memang sudah waktunya menghadapi masa lalu. Bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk berdamai. Nadia mengetik balasan singkat. Baik Bu. Saya akan datang. Setelah pesan terkirim, ia menyandarkan tubuhnya di kursi dan menatap langit pagi dari jendela apartemen. Ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Bukan karena reuni itu sendiri, tetapi karena ia tahu, pertemuan dengan masa lalu seringkali membuka luka lama yang belum benar-benar hilang. Di tempat lain, suasana jauh berbeda terasa di sebuah kafe mewah pusat kota.
Rika Amanda duduk anggun di kursi dekat jendela, mengenakan blazer mahal dan tas bermerek yang sengaja ia letakkan di atas meja agar mudah terlihat. Di depannya, dua mantan teman kampus sibuk membicarakan reuni alumni minggu depan. Sebagai panitia utama, Rika terlihat sangat bersemangat. "Aku sudah booking tempat terbaik," katanya sambil menyeruput kopi. "Grand Maheswari Hotel, Ballroom VIP." Salah satu temannya terkejut. "Serius? Itu hotel mahal banget." Rika tersenyum puas. "Justru itu, reuni harus berkelas. Masa alumni kampus kita kumpul di tempat biasa?" Ia menyandarkan tubuh sambil memainkan kuku yang baru selesai dipoles. Sebenarnya, alasan utama Rika memilih tempat itu bukan semata soal kenyamanan. Ia ingin reuni itu menjadi panggung. Panggung untuk menunjukkan bahwa hidupnya sukses. Bahwa ia lebih unggul dari teman-teman lainnya. Bahwa status sosial masih menjadi ukuran utama. Dan diam-diam, ia juga penasaran. Apakah Nadia akan datang? Nama itu sempat disebut Bu Ratna beberapa hari lalu. Rika masih ingat wajah pendiam itu. Masih ingat gadis sederhana yang dulu selalu diam saat disindir. Entah kenapa, membayangkan Nadia datang dengan penampilan biasa membuatnya merasa puas. Beberapa orang memang tidak pernah berubah, pikirnya. Kalau Nadia datang, lucu juga ya, katanya sambil tertawa kecil. Masih seperti dulu mungkin. Sederhana banget. Teman-temannya ikut tersenyum samar. Rika menatap keluar jendela, ke arah gedung Grand Maheswari Hotel yang berdiri megah tidak jauh dari sana. Ia sama sekali tidak tahu bahwa perempuan yang sedang ia remehkan itu adalah pemilik sebenarnya dari tempat yang ia banggakan. Dan reuni itu, tanpa ia sadari, akan menjadi malam yang mengubah cara semua orang memandang seseorang selamanya. 1 minggu berlalu lebih cepat dari yang Nadia bayangkan. Hari reuni akhirnya tiba. Sejak pagi, pikirannya sudah dipenuhi berbagai kemungkinan yang terus berputar tanpa henti. Ia bahkan beberapa kali menatap undangan digital yang masih tersimpan di ponselnya, seolah berharap acara itu tiba-tiba dibatalkan. Namun, tentu saja tidak. Hari itu tetap datang. Dan malam reuni tetap menunggunya. Di apartemennya yang tenang, Nadia berdiri di depan lemari pakaian cukup lama. Deratan gaun mahal dan setelan eksklusif sebenarnya tersedia rapi. Hadiah kerjasama bisnis, pemberian relasi, bahkan beberapa dibelinya sendiri untuk menghadiri acara formal perusahaan. Namun tangannya justru berhenti pada sebuah blouse krem sederhana dan rok hitam polos yang nyaman dikenakan. Tidak berlebihan, tidak mencolok, sangat dirinya. Ia mengambil tas tangan kecil berwarna coklat tua dan mengenakan sepatu datar favoritnya. Rambutnya hanya diikat sederhana tanpa sentuhan salon atau aksesori mahal. Bagi sebagian orang, penampilan adalah cara untuk menunjukkan status. Bagi Nadia, kenyamanan jauh lebih penting. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Sederhana, tenang, cukup. Datang sebagai Nadia, bukan sebagai pemilik hotel, gumamnya pelan. Itulah niatnya sejak awal. Ia tidak ingin malam itu berubah menjadi ajang pamer atau pembuktian. Ia hanya ingin bertemu Bu Ratna, bersilaturahmi, lalu pulang dengan damai. Namun hidup seringkali tidak sesederhana niat baik. Grand Maheswari Hotel malam itu tampak megah seperti biasa. Lampu-lampu kristal di lobi memantulkan cahaya hangat, marmer putih mengilap menyambut setiap tamu yang datang, dan aroma bunga segar memenuhi udara. Para staf berjalan rapi dengan seragam elegan, sementara alunan piano lembut terdengar dari sudut lounge utama. Hotel itu berdiri anggun, seperti simbol kemewahan kota Bandung. Dan malam ini, tempat itu menjadi lokasi reuni alumni angkatan Nadia. Begitu mobil yang dikemudikannya sendiri memasuki area parkir, beberapa petugas keamanan langsung mengenali kendaraan sang pemilik. Salah satu supervisor bahkan hampir berlari menghampiri. Namun Nadia segera memberi isyarat halus dari balik kaca. Jangan. Ia tidak ingin perlakuan istimewa malam ini. Petugas itu langsung mengerti dan hanya menunduk hormat dari kejauhan. Nadia turun dari mobil dengan tenang, membawa dirinya seperti tamu biasa. Langkahnya memasuki lobi terasa lebih berat dari yang ia duga. Bukan karena tempat itu asing, justru karena terlalu familiar. Ia membangun semuanya dari nol bersama keluarganya. Setiap sudut hotel ini memiliki cerita. Namun malam ini, ia memilih menjadi orang asing di tempat miliknya sendiri. Saat pintu ballroom terbuka, suara percakapan dan tawa langsung menyambutnya. Spanduk besar bertuliskan reuni alumni angkatan 2016 terpampang di dekat pintu masuk. Puluhan wajah lama memenuhi ruangan. Beberapa langsung dikenali, sebagian lainnya berubah hampir tak bisa diingat. Dan di tengah keramaian itu, Nadia melihat sosok yang paling ia harapkan. Bu Ratna. Wanita paruh baya itu berdiri sambil berbicara dengan beberapa alumni lain. Wajahnya tetap hangat seperti dulu, meski kini terlihat lebih lelah dan sedikit pucat. Nadia mendekat. Bu Ratna. Wanita itu menoleh. Beberapa detik berikutnya dipenuhi keheningan singkat, lalu senyum lebar muncul di wajahnya. Nadia, akhirnya kamu datang juga. Ibu pikir kamu akan kabur lagi seperti biasanya. Nadia tertawa kecil. Kalau ibu yang mengundang, saya tidak berani menolak. Bu Ratna menatapnya penuh haru.
Kamu masih sama, selalu sederhana. Nadia hanya tersenyum. Kalimat itu terdengar menenangkan, berbeda jauh dari nada meremehkan yang sering ia dengar dari orang lain. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara langkah sepatu hak tinggi mendekat. Rika Amanda. Dengan gaun merah marun yang mencolok dan riasan sempurna, ia datang sambil membawa senyum yang terlalu manis untuk terasa tulus. Nadia, aku hampir tidak mengenalimu. Wah, aku hampir tidak mengenalimu. Nadia menatapnya tenang. Halo Rika. Rika memeluknya singkat, lebih seperti formalitas daripada kehangatan. Kamu benar-benar datang, aku kira sibuk sekali. Ia melirik penampilan Nadia dari atas sampai bawah. Tatapan itu masih sama seperti dulu. Menilai, mengukur, merendahkan. Masih suka tampil sederhana ya, katanya sambil tersenyum tipis. Kamu memang konsisten dari dulu. Beberapa alumni di sekitar mereka mulai memperhatikan. Nadia tahu persis arti kalimat itu. Bukan pujian, sindiran halus. Ia tetap menjawab lembut. Aku nyaman seperti ini. Rika terkekeh kecil. Baguslah, tidak semua orang cocok dengan kemewahan kan? Suasana mendadak canggung. Bu Ratna langsung mencoba mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, yang penting semua bisa berkumpul malam ini. Namun Rika belum selesai. Aku cuma senang Nadia datang. Aku kira sibuk sekali. Beberapa alumni terkekeh kecil. Ada yang pura-pura sibuk minum. Ada yang memilih diam. Dan seperti masa kuliah dulu, tak banyak yang benar-benar membela. Nadia merasakan luka lama itu kembali disentuh. Bukan karena kata-katanya terlalu tajam. Tetapi karena rasa diremehkan selalu punya cara aneh untuk kembali terasa nyata, bahkan setelah bertahun-tahun. Untungnya, sebuah suara lain muncul dari belakang. Kalau tempat ini terlalu eksklusif buat Nadia, berarti buat kita semua juga dong. Semua menoleh. Dimas Saputra berjalan mendekat sambil tersenyum santai. Sahabat lama itu masih sama, hangat, sederhana, dan selalu tahu kapan harus muncul. Ia berdiri di samping Nadia. Selamat datang kembali, Nat. Nadia tersenyum tulus untuk pertama kali malam itu. Dimas, lama sekali. Lebih lama lagi kalau kamu terus menghilang. Dimas lalu menatap Rika. Reuni itu buat ketemu teman lama, bukan audisi status sosial. Rika tersenyum kaku. Aku cuma bercanda. Kadang bercanda yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang merasa dirinya paling lucu. Suasana menjadi semakin sunyi. Beberapa alumni mulai saling pandang. Rika menarik nafas, lalu tertawa kecil seolah semuanya biasa saja. Ya sudah, jangan serius begitu. Kita akan datang untuk senang-senang. Ia lalu pergi menghampiri kelompok lain, meninggalkan ketegangan yang belum benar-benar hilang. Dimas menoleh pada Nadia. Kamu masih sabar juga ternyata. Nadia menghela nafas pelan. Beberapa orang memang tidak berubah. Dimas tersenyum tipis. Atau mungkin mereka belum pernah dipaksa belajar. Nadia tidak menjawab. Matanya justru menatap ballroom itu perlahan. Malam masih panjang. Dan entah kenapa firasat mengatakan bahwa ini baru permulaan. Malam semakin larut, tetapi suasana ballroom Grand Maheswari Hotel justru semakin ramai. Lampu kristal memantulkan cahaya keemasan di seluruh ruangan, musik instrumental mengalun lembut dari sudut panggung, dan meja-meja bundar dipenuhi hidangan mewah yang tertata sempurna. Para alumni mulai larut dalam obrolan tentang karir, keluarga, bisnis, dan pencapaian hidup masing-masing. Bagi sebagian orang, reuni memang selalu berubah menjadi ajang pembuktian. Siapa yang paling sukses, siapa yang hidup paling mewah, siapa yang pantas dikagumi. Dan malam itu, Rika Amanda jelas ingin menjadi pusat dari semuanya. Ia berpindah dari satu meja ke meja lain dengan percaya diri, tertawa paling keras, berbicara paling lantang, dan memastikan semua orang tahu tentang mobil barunya, apartemen barunya, hingga rencana liburan ke luar negeri bulan depan. Setiap kalimatnya selalu terdengar seperti pamer yang dibungkus cerita biasa. Sementara itu, Nadia memilih duduk lebih tenang di sisi ruangan bersama Dimas dan beberapa alumni lain yang lebih santai. Ia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Beberapa teman lama mulai mendekatinya, menanyakan kabar, pekerjaan, dan kehidupannya sekarang. Aku kerja biasa saja, jawab Nadia singkat setiap kali ditanya. Ia tidak berbohong, hanya tidak menjelaskan semuanya. Dimas yang duduk di sebelahnya hanya menahan senyum setiap kali mendengar jawaban itu. Baginya, melihat Nadia tetap rendah hati setelah semua pencapaiannya adalah hal yang selalu ia kagumi. Namun ketenangan itu kembali terusik saat sesi makan malam utama dimulai. Panitia meminta semua alumni duduk di meja masing-masing untuk menikmati hidangan khusus yang sudah disiapkan hotel. Meja utama di bagian tengah ballroom menjadi pusat perhatian karena di sanalah Bu Ratna, Rika, beberapa dosen senior, dan beberapa alumni yang dianggap paling berhasil ditempatkan. Tanpa diduga Bu Ratna memanggil Nadia. Nadia, sini duduk dekat ibu. Beberapa kepala langsung menoleh. Rika yang sudah duduk anggun di kursi utama tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis yang sulit dibaca. Nadia sebenarnya ingin menolak, tetapi ia tidak ingin mengecewakan Bu Ratna. Ia pun berjalan ke meja utama.
Langkah itu terasa seperti memasuki panggung yang tidak ia inginkan. Begitu Nadia duduk, Rika langsung membuka percakapan. Wah, spesial sekali ya, dapat kursi VIP. Nada suaranya ringan tetapi jelas mengandung sesuatu. Bu Ratna menegur halus. Karena Nadia salah satu mahasiswa terbaik ibu. Rika tertawa kecil. Dulu mungkin iya, tapi sekarang kan hidup lebih ditentukan hasil akhirnya. Ia menyesap minumnya perlahan lalu menatap Nadia. Ngomong-ngomong, sekarang kerja di mana, Nat? Beberapa orang mulai memperhatikan. Pertanyaan sederhana itu terdengar seperti jebakan. Nadia menjawab tenang. Aku mengurus beberapa usaha keluarga. Usaha keluarga? Rika mengangkat alis. Bagus dong. Toko, konveksi, atau online shop? Beberapa alumni tersenyum kecil, menunggu jawaban. Dimas yang duduk tidak jauh dari sana mulai terlihat tidak nyaman. Namun Nadia tetap tenang. Kurang lebih begitu. Jawaban itu justru membuat Rika merasa menang. Oh, pantes. Aku pikir kamu sekarang jadi direktur besar atau apa. Tawa kecil terdengar dari beberapa sisi meja. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa orang-orang yang tidak ingin dianggap terlalu serius. Bu Ratna terlihat tidak suka tetapi belum sempat bicara. Pelayan hotel mulai menyajikan hidangan utama malam itu. Lobster panggang premium, steak wagyu impor, di set eksklusif khusus tamu VIP. Semuanya disiapkan dengan standar terbaik hotel. Rika menatap hidangan itu sambil tersenyum puas. Luar biasa ya. Jujur saja, tidak semua orang bisa menikmati makan malam seperti ini. Lalu ia menoleh pada Nadia. Kamu beruntung datang malam ini. Bisa merasakan suasana hotel semewah ini. Siapa tahu ini pengalaman pertama. Suasana mendadak membeku. Sendok beberapa orang berhenti bergerak. Tidak ada lagi yang berpura-pura itu hanya candaan biasa. Itu penghinaan. Langsung, terang-terangan, di depan semua orang. Dimas langsung berdiri sedikit dari kursinya. Rika, cukup. Namun Nadia mengangkat tangan kecil, memberi isyarat agar ia duduk kembali. Ia menatap Rika dengan tenang, sangat tenang. Justru ketenangan itu membuat beberapa orang semakin gelisah. Nadia meletakkan sendoknya perlahan. Aku datang malam ini untuk menghormati Bu Ratna dan bertemu teman lama. Katanya lembut. Bukan untuk dinilai dari pakaian, tas, atau tempat aku makan. Ruangan menjadi sunyi, bahkan musik terasa seperti menghilang. Nadia melanjutkan. Kadang kita terlalu sibuk menilai penampilan orang lain, sampai lupa bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang terlihat di luar. Tak ada nada marah, tak ada emosi berlebihan. Hanya kalimat sederhana yang justru terasa jauh lebih tajam. Beberapa alumni mulai menunduk, sebagian terlihat malu. Tetapi Rika, yang sudah terlanjur merasa dipermalukan, memilih bertahan. Ia tertawa kecil. Jangan sensitif begitu, Nat. Aku cuma bercanda. Dimas menjawab cepat dari belakang. Kalau seseorang terluka itu bukan bercanda, itu penghinaan. Kini semua mata benar-benar tertuju pada meja utama. Rika mulai kehilangan kenyamanan, tetapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia memanggil pelayan. Tambahkan wine premium dan dessert signature paling mahal untuk meja ini. Pelayan terlihat ragu. Baik, Bu. Rika lalu berkata cukup keras agar semua orang mendengar. Sekalian saja malam ini kita rayakan dengan benar. Tagihan besar bukan masalah kalau kita memang mampu. Kalimat itu jelas ditujukan pada Nadia. Seolah ia ingin menegaskan sekali lagi siapa yang berada di kelas sosial lebih tinggi. Beberapa alumni saling pandang. Mereka tahu ini sudah melewati batas, tetapi tidak ada yang benar-benar menghentikannya. Karena seringkali orang lebih memilih menjadi penonton daripada berdiri di sisi yang benar. Nadia hanya diam. Ia kembali duduk tenang. Wajahnya tetap sulit dibaca. Namun di dalam dirinya, sesuatu perlahan berubah. Bukan marah, bukan sakit hati, melainkan sebuah kepastian bahwa malam ini kebenaran akan menemukan waktunya sendiri untuk berbicara. Dan ketika itu terjadi, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menutupi rasa malu. Di ujung ballroom, manajer operasional hotel baru saja menerima laporan penting dari staf resepsionis mengenai kehadiran sang pemilik utama. Ia menatap ke arah meja utama. Wajahnya berubah serius. Nadia sudah datang. Sudah, Pak. Tapi beliau meminta tidak ada perlakuan khusus. Manajer itu menarik napas, lalu menatap berkas penting di tangannya. Ada keputusan mendesak yang harus mendapat persetujuan malam ini juga. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghampiri meja itu. Tanpa sadar, takdir sedang berjalan menuju pusat ruangan. Dan beberapa menit lagi, seluruh ballroom akan berubah menjadi sangat sunyi. Suasana ballroom Glan Maheswari Hotel malam itu terasa semakin berat. Percakapan mulai mereda, tetapi gema dari penghinaan Rika masih terasa jelas di udara. Beberapa alumni memilih menunduk menatap piring masing-masing. Sebagian lain pura-pura sibuk dengan ponsel, seolah itu bisa menghapus rasa tidak nyaman yang baru saja terjadi. Di meja utama, Nadia tetap duduk dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak ada ekspresi tersinggung, tidak ada usaha untuk membalas. Justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang merasa gelisah. Rika sendiri mulai merasa suasana tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Biasanya, sindiran seperti itu akan membuat lawannya malu, diam, atau bahkan pergi meninggalkan ruangan. Namun Nadia berbeda. Ia tidak runtuh. Ia hanya diam. Dan diam itu terasa jauh lebih menekan. Untuk menutupi kegelisahannya, Rika kembali mengangkat gelas. Sudahlah, katanya sambil tertawa kecil yang dipaksakan. Malam ini harusnya menyenangkan, jangan dibuat terlalu serius. Tak ada yang benar-benar menanggapi. Bahkan tawa basa-basi pun tidak muncul. Bu Ratna menghela napas panjang. Tatapannya pada Rika dipenuhi kekecewaan yang tak lagi disembunyikan. Kita semua sudah dewasa, katanya pelan namun tegas.
Seharusnya kita belajar menghargai orang, bukan mengukurnya dari penampilan. Rika tersenyum kaku. Tentu Bu, saya cuma bercanda. Sebelum siapapun sempat merespons, pintu ballroom terbuka. Seorang pria berjas hitam dengan name tag manajer operasional hotel berjalan masuk dengan langkah cepat namun sopan. Di belakangnya 2 staf hotel membawa beberapa dokumen penting. Beberapa tamu langsung menoleh. Pria itu adalah Arif Pratama, manajer operasional Grand Maheswari Hotel. Sosok yang dikenal sangat profesional dan tidak pernah masuk ke acara tamu tanpa alasan penting. Ia berjalan lurus menuju meja utama. Rika yang melihat itu langsung tersenyum bangga. Dalam pikirannya mungkin manajer datang karena pelayanan khusus, atau mungkin karena ia baru saja memesan wine premium mahal. Ia bahkan sedikit membenarkan posisi duduknya. Namun Arif melewatinya, juga melewati Bu Ratna, dan berhenti tepat di samping Nadia. Dengan sikap hormat, ia sedikit menundukkan kepala. Maaf mengganggu acara Anda, Bu Nadia. Ada beberapa dokumen urgen terkait persetujuan kerjasama ballroom baru yang perlu tanda tangan malam ini. Seluruh ruangan membeku. Beberapa detik terasa sangat panjang. Tidak ada suara, tidak ada sendok yang bergerak, tidak ada napas yang terdengar jelas. Semua mata tertuju pada Nadia, dan terutama pada wajah Rika. Perempuan itu masih mematung, seolah otaknya menolak memahami kalimat yang baru saja didengar. Bu, Nadia, persetujuan kerjasama, ballroom baru. Arif melanjutkan dengan nada formal yang sangat jelas. Investor dari Singapura meminta final approval malam ini, Bu, karena besok pagi kontraknya harus dikirim. Nadia menarik napas pelan. Ia menatap sekeliling ruangan. Semua orang sedang menatapnya. Momen yang sejak awal ingin ia hindari, akhirnya datang juga. Dengan tenang, ia menerima map dari Arif. Baik Pak Arif, saya lihat sekarang. Tangannya membuka dokumen itu dengan santai. Terlalu santai untuk seseorang yang katanya hanya datang menikmati jamuan gratis. Ia membaca beberapa halaman singkat, lalu mengambil pena. Tanpa banyak bicara, Nadia menandatangani berkas bernilai miliaran rupiah itu di depan semua orang. Suara pena menyentuh kertas terdengar jauh lebih nyaring dari biasanya. Setelah selesai, Arif kembali menunduk hormat. Terima kasih, Bu, dan selamat malam. Kami mohon maaf mengganggu acara reuni Anda. Nadia mengangguk kecil. Tidak apa-apa. Arif dan staf hotel pergi meninggalkan ballroom. Namun keheningan tetap tinggal. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Orang-orang yang tadi tertawa kecil kini bahkan tidak berani menatap wajah Nadia. Dan Rika, wajahnya perlahan kehilangan warna. Ia menatap Nadia dengan campuran malu, panik, dan tidak percaya. Kamu, suaranya nyaris tidak keluar. Kamu, pemilik hotel ini. Nadia menatapnya tanpa kebencian. Jawaban singkat itu justru terasa paling memukul. Bukan penjelasan panjang, bukan pamer kemenangan. Hanya satu pengakuan sederhana. Ya, aku adalah orang yang selama ini kamu hina. Rika menelan ludah. Tapi, kenapa kamu tidak pernah bilang? Dimas yang sejak tadi diam, akhirnya tersenyum tipis. Karena tidak semua orang merasa perlu membuktikan harga dirinya dengan kartu nama. Beberapa alumni menunduk semakin dalam. Salah satu dari mereka bahkan berbisik lirih. Ya Tuhan, Bu Ratna menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Ibu sudah tahu kamu berhasil, katanya pelan. Tapi ibu tidak menyangka sejauh ini. Nadia tersenyum lembut. Semua juga karena doa ibu. Lalu ia menatap seluruh ruangan. Tatapannya tenang, tidak menghakimi. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Aku hanya memilih hidup sederhana. Karena bagiku, pencapaian tidak perlu diumumkan setiap saat. Suasana menjadi semakin hening. Setiap kalimat Nadia terasa seperti cermin yang memantulkan kesombongan semua orang malam itu. Ia melanjutkan, dulu, saat kuliah, aku sering merasa kecil karena dinilai dari apa yang aku pakai, dari kendaraan yang aku bawa, dari kemampuan ekonomi keluargaku. Rasanya menyakitkan. Beberapa orang mulai terlihat sangat malu. Rika bahkan tidak berani mengangkat wajah. Tapi hidup mengajarkan sesuatu, katanya Nadia, bahwa orang yang benar-benar kuat tidak sibuk menjatuhkan orang lain. Mereka sibuk membangun dirinya sendiri. Kalimat itu menghantam tepat di pusat kesadaran semua orang. Tidak ada yang bisa membantah, karena itu adalah kebenaran. Rika akhirnya berdiri perlahan. Tangannya gemetar kecil. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada kesombongan tersisa di wajahnya. Hanya rasa malu yang telanjang. Aku, suaranya pecah. Aku minta maafnya dia. Tidak ada senyum, tidak ada topeng sosial. Permintaan maaf itu terdengar sangat nyata. Aku terlalu sombong, dan aku salah. Semua orang menahan napas, menunggu bagaimana Nadia akan merespons. Karena jika ia ingin membalas sekarang, semua orang akan menganggap itu wajar. Ia punya kuasa, ia punya alasan, ia punya semua hak untuk mempermalukan balik. Namun Nadia hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku datang malam ini bukan untuk menang atas siapapun, Rika. Matanya tetap lembut. Aku hanya ingin pulang tanpa membawa beban lama. Dan pada saat itu, seluruh ruangan memahami sesuatu. Bahwa kekayaan terbesar Nadia bukanlah hotel mewah ini. Bukan bisnis besar. Bukan angka dalam rekening. Melainkan kelas hati yang tidak semua orang mampu miliki. Setelah keheningan panjang yang memenuhi ballroom, suasana perlahan berubah.
bukan lagi dipenuhi bisikan penuh penilaian, melainkan rasa malu, penyesalan, dan kesadaran yang datang terlambat. Orang-orang yang tadi sibuk membandingkan pencapaian, kini justru sibuk menghindari tatapan satu sama lain. Rika kembali duduk perlahan. Tak ada lagi senyum angkuh di wajahnya. Tak ada lagi nada tinggi penuh superioritas. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang baru saja dipaksa melihat dirinya sendiri dengan sangat jelas. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Benar-benar kecil. Sementara itu Nadia tetap tenang seperti sebelumnya. Ia tidak menunjukkan kemenangan, tidak pula menikmati perubahan suasana itu. Baginya, harga diri tidak pernah tumbuh dari mempermalukan orang lain. Bu Ratna memandang Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Nadia," katanya lirih, "ibu bangga sekali padamu." Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih berharga daripada semua pujian di ruangan itu. Nadia menggenggam tangan dosennya lembut. "Kalau dulu ibu tidak membantu saya bertahan, saya tidak akan ada di sini malam ini." Bu Ratna tersenyum, tetapi wajahnya tampak semakin pucat. Dimas yang memperhatikan sejak tadi mulai terlihat khawatir. "Bu Ratna, ibu tidak apa-apa?" Wanita itu menjabat tersenyum. Hanya sedikit pusing, mungkin terlalu lelah. Namun beberapa detik kemudian, tubuhnya tampak goyah. Gelas di tangannya hampir terjatuh. Nadia langsung berdiri. "Bu." Dimas sigap menopang kursi, sementara beberapa alumni panik berdiri dari tempat duduk mereka. Suasana yang tadinya sunyi kini berubah menjadi tegang. Wajah Bu Ratna terlihat sangat pucat. Napasnya pendek, tangannya dingin. Arif, manajer hotel yang masih berada tidak jauh dari ballroom, segera dipanggil. Tim medis hotel datang dengan cepat untuk melakukan pemeriksaan awal. Semua orang menunggu dengan cemas. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, dokter hotel menatap Nadia dengan serius. "Tekanan darah beliau sangat rendah. Kami sarankan segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemungkinan kondisi ini sudah berlangsung cukup lama." Nadia menatap Bu Ratna dengan cemas. "Ibu kenapa tidak bilang kalau sedang sakit?" Bu Ratna hanya tersenyum lemah. "Ibu tidak ingin merepotkan siapa-siapa." Kalimat itu membuat hati Nadia terasa sesak. Selama ini perempuan yang selalu menguatkan orang lain ternyata diam-diam menanggung sakit sendirian. Tanpa berpikir panjang, Nadia langsung mengambil keputusan. "Siapkan mobil sekarang. Kita ke rumah sakit terbaik malam ini juga." Arif mengangguk cepat. "Baik, Bu." Beberapa alumni mulai saling berpandangan. Sebagian terlihat bersalah. Ada yang baru tahu bahwa Bu Ratna sudah beberapa bulan terakhir menunda pengobatan karena biaya dan memilih tetap bekerja seperti biasa. Rika menunduk sangat dalam. Ia merasa tamparan malam itu belum selesai. Di saat ia sibuk memamerkan hidup, orang yang paling berjasa dalam perjalanan mereka justru sedang menahan sakit sendirian. Di rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bu Ratna membutuhkan tindakan medis lanjutan dan perawatan intensif yang biayanya tidak sedikit. Dokter menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Sebagian alumni mulai terlihat gelisah, bukan karena tidak peduli, tetapi karena nominal yang disebutkan memang besar. Sebelum siapapun sempat berdiskusi lebih jauh, Nadia berdiri. "Semua biaya pengobatan Bu Ratna saya tanggung." Ruangan langsung hening. Dimas menatapnya, meski sebenarnya ia sudah menduga. Bu Ratna langsung menggeleng lemah. "Tidak Nadia, jangan, itu terlalu besar." Nadia menggenggam tangan beliau erat. "Dulu saat saya hampir berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya semester, ibu yang membantu saya tanpa pernah membuat saya merasa rendah. Sekarang giliran saya." Air mata mulai jatuh dari sudut mata Bu Ratna. "Nak, saya tidak sedang membantu, Bu," kata Nadia pelan. "Saya hanya sedang membalas kebaikan yang bahkan tidak akan pernah cukup saya balas." Tak ada satupun orang di ruangan itu yang mampu menahan haru. Beberapa alumni bahkan mulai menangis diam-diam. Malam itu mereka belajar sesuatu yang jauh lebih besar daripada soal kesuksesan. Bahwa orang paling hebat bukanlah yang paling kaya, melainkan yang tidak lupa pada orang-orang yang pernah menolongnya saat ia tidak punya apa-apa. Keesokan paginya, kabar tentang kondisi Bu Ratna membuat banyak alumni datang menjenguk. Namun suasananya sudah berbeda. Tidak ada lagi pamer jabatan, tidak ada lagi perlombaan status sosial. Yang ada hanya rasa malu dan keinginan untuk memperbaiki diri. Rika datang paling akhir. Ia membawa bunga sederhana dan wajah yang jauh berbeda dari perempuan angkuh semalam. Saat melihat Nadia sendirian di lorong rumah sakit, ia mendekat perlahan. "Nadia," suaranya lirih. "Aku tahu, maaf mungkin tidak cukup, tapi aku benar-benar menyesal." Nadia menatapnya tenang. Rika menunduk. "Selama ini aku terlalu sibuk ingin terlihat lebih tinggi dari orang lain. Aku kira itu yang disebut sukses. Ternyata aku salah." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku malu pada diriku sendiri." Nadia terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, "Kadang hidup memang harus mempermalukan kita dulu, supaya kita belajar menjadi manusia." Rika menangis semakin keras. Namun untuk pertama kalinya, itu bukan tangisan karena gengsi yang terluka, melainkan karena kesadaran yang akhirnya datang. Nadia tersenyum tipis. "Aku tidak menyimpan dendam, tapi setelah ini, belajarlah untuk melihat orang dengan hati,
bukan dengan mata. Rika mengangguk sambil menangis. Aku akan ingat itu. Beberapa hari kemudian, kondisi Bu Ratna mulai membaik. Semua alumni ikut membantu menjaga dan mendampingi beliau. Reuni yang awalnya dipenuhi kesombongan, justru berakhir menjadi awal persaudaraan yang lebih tulus. Dan Nadia, ia kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Tetap sederhana, tetap tenang, tetap memilih menjadi dirinya sendiri. Karena ia tahu, orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan pengakuan. Mereka hanya membutuhkan hati yang tetap bersih, bahkan setelah dunia berkali-kali mencoba mengotorinya. Grand Maheswari Hotel tetap berdiri megah di tengah kota. Tetapi bagi semua orang yang hadir malam itu, yang paling mereka ingat bukanlah kemewahan hotel itu, melainkan pelajaran yang tertinggal di dalamnya. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena seringkali, orang yang paling sederhana justru menyimpan kekuatan paling luar biasa, dan kerendahan hati selalu lebih mahal daripada kemewahan apapun.